إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wat tuqa wal wafa amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia yang tiada terkira, yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat taufik bisa beramal saleh, beribadah. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada bab yang pertama tentang ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amal sudah kita selesaikan. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu babut taubah, yaitu bab yang menjelaskan tentang taubah, di mana pada mukadimahnya sudah saya sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, dan kita akan memasuki pada materi inti dari hadis-hadis yang termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan masalah taubat. Ada 13 hadis. Kita akan mulai dari hadis yang pertama. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya saya betul-betul beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada ad-da'awat, doa-doa, dan juga bab tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang dan malam hari. Imam Bukhari mau memasukkan dalam bab istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Astaghfirullah. Ya, di sini hadis dikuatkan dengan 3 taukid. Ya, 3 taukid untuk meyakinkan orang yang mendengarkannya, dan tidak mungkin seorang nabi ini berbohong. Mustahil seorang nabi ini berbohong. Seandainya tidak menggunakan 3 penguat, di sini pun bagi orang yang mendengarnya itu cukup. Tetapi ini beliau menyampaikan dengan 3 penguat. Yang pertama qasam, yaitu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah. Inni, kemudian taukid, taukid inna, ya, inna di sini ada harf taukid, ada huruf yang menguatkan sesungguhnya. Inni, sesungguhnya saya, la astaghfiru, lam tahqiq, lam yang merealisasikan. Tahqiq di sini ada qasam, ada taukid, nun inna
harfun taukid dan juga ada lam tahqiq di sini. Demi Allah sesungguhnya saya benar-benar, ada 3 penguat di sini, beristighfar memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Dan yang dimaksud dengan istighfar, astaghfiru, adalah minta ampunan. Dan makna asli dari al-ghafru, ghafaro, itu artinya adalah sataro, yaitu menutup. Jadi diampunkan dosanya itu ditutup kesalahan-kesalahannya, dihapus kesalahan-kesalahannya. Karena syarat masuk surga itu adalah nggak punya dosa, betul. Jadi dosa kita ini harus diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga nggak boleh gagal paham. Nah, ada orang yang meyakini semua orang itu akan masuk neraka. Soleh orang akan masuk neraka. Loh, kenapa? Saya tanya, soalnya semua orang pasti punya dosa dan dia harus ibarat pakaian yang kotor harus dicuci dulu. Nah, dicuci di neraka. Loh, kok bisa? Iya. Itu kali ya pakaian kotor kan. Tapi saya tanya, pakaian kotor sebelum dipakai dicuci nggak? Ya cuci, ya betul. Tapi permasalahannya tidak semua dosa itu harus dikena konsekuensi siksa. Karena ada dosa yang diampunkan kan itu. Betul. Ketika Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatin radiyah, yang berat timbangan kebaikannya ya, dan lebih ringan, artinya mafhumnya yang sesuai dengan itu adalah ringan dosanya dan dosanya diampunkan oleh Allah. Bahkan ashabul a'raf yang antara dosa dan pahalanya sama saja, 50-50, itu kemudian Allah ampunkan dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini syarat ya, masuk surga itu memang dosa harus diampunkan. Allah mengampuni dosa itu, sehingga orang masuk surga tidak ada lagi dosa, dia bawa dosa. Dan harapan kita seperti itu ya. Jadi kita meninggal, artinya ada dosa yang barangkali belum kita bertaubat kepada Allah, harapan kita memang kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah iqla' anid dzunub, sudah melepas diri, sudah enggak punya dosa lagi. Ya. Dan kata al-ghafru itu adalah as-satru, yaitu menutup. Jadi minta diampuni dosa, ditutup kesalahan-kesalahannya. Tidak sekedar kita diampuni, kita ditutup juga aib kita dari manusia, kan itu. Kan ada dosa tapi diketahui orang. Kita punya dosa yang orang itu nggak tahu dosa kita itu apa. Itu aib kita. Kita ini dianggap mulia sama orang. Itu salah satunya karena Allah menutup kekurangan kita. Nah, itulah maghfirah dari Allah itu. Jadi Allah menutup kesalahan-kesalahan kita. Coba kalau setiap kesalahan di kita itu kemudian ditulis gitu kan. Kemudian orang semua tahu kesalahan kita. Apalagi dosa masa lalu kita yang kita belum hijrah, belum taubat kepada Allah, kita malu. Ya kan? Misalkan kita pernah membentak orang tua misalkan. Jadi diketahui, dia itu kelihatan kalem, ternyata dia kalau sama orang tua ini kasar misalkan. Dia sama istrinya dia kasar juga, dia KDRT. Ini diketahui orang kan malu. Sama anaknya bengis dan lain sebagainya. Jadi malu. Masa sih dia orangnya lemah lembut kalau saya tahu ya. Makanya kata Nabi, khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagaimana akhlaknya kepada istrinya, kepada keluarganya, kan itu. Jadi ada dosa-dosa, aib-aib yang memang Allah tutup. Kita nggak diketahui dosa kita ini di hadapan manusia. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah dan cara Allah mengampuni dosa kita. Karena mengampuni maghfirah itu adalah menutupi dosa kita. Tidak sekedar diampuni, juga Allah tutup dosa kita ini dari pandangan makhluk yang lainnya. Itu luar biasa ya. Padahal di surah At-Tariq itu dikatakan yaumatublas sarair, ketika rahasia itu diungkapkan. Dan kita ingin aib kita juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang di masa sahabat Umar bin Khattab, masa khalifah beliau. Ada seorang kakek-kakek datang kepada
Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada pengadu, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya anak laki-laki, dan anak laki-laki saya ini dulu pernah berzina ketika masih penjakanya, masih remaja, dia pernah berzina. Ya, kemudian dia mau menikah, dan setahu saya calon istrinya itu adalah perempuan yang baik-baik, yang menjaga ifahnya. Itu apakah saya perlu mengatakan dosa zina anak saya itu kepada calon besan saya? Wah, kalau dikasih tahu kira-kira gimana? Nah, itu udah surat Joko kok, misalkan seperti itu kan. Dan ternyata Pak sahabat Umar marah. Kenapa urusan dosa itu? Anakmu sudah bertaubat kepada Allah, sudah bertaubat, dan dia benar-benar menyesal dan tidak pernah mengulangi dosa itu lagi. Kalau Allah saja menutup dosanya, kenapa kau mau buka dosa anakmu seperti itu? Tapi permasalahan itu di masa terbaik, ya, khairul qurun. Coba kalau zaman sekarang kita nggak yakin, Pak, ada anak pernah berzina, bandel, kemudian pasti kebandelannya itu jarang-jarang yang dia ini kemudian taubat gitu kan. Permasalahan mungkin generasi sekarang dengan dulu berbeda. Kalau sekarang anak sudah berzina, wah itu jadi kita ngeri lihatnya itu kan. Tapi kalau zaman dulu memang mereka betul-betul menyesal, mereka bertaubat kepada Allah dan tidak pernah mengulang lagi. Ya kan? Bagaimana kalau orang belum serius tobatnya, dia pernah berzina, bahkan ternyata zinanya udah berkali-kali, alhamdulillah kan. Jadi bagaimana dia ini bisa terus pergaulannya masih seperti itu? Ya, nah, barangkali itu bagaimana satu kisah yang bisa kita jadikan sebagai landasan, sebagai pegangan kita, di mana dosa itu urusan kita dengan Allah, ya, terutama dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan hakul adami. Ya, kita minta sama Allah ampunan, selesai. Syaratnya kita mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi, kan? Itu Allah ampuni, bukan. Sehingga ditutup oleh Allah, tidak hanya diampuni, juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi betul-betul bertaubat dan dia tidak mengulang lagi, menyesal seperti itu, ya. Nah, baiklah jamaah sekalian rahimahullah, ya, mungkin beda ya generasi sekarang dengan yang dulu. Kalau sekarang orang kalau justru sudah tercebur kepada dunia hitam, mungkin susah dia ini keluar, apalagi kalau komunitasnya seperti itu. Apalagi dia suka taswif. Taswif itu berarti menunda-nunda taubat, antar dua. Saya masih muda. Kemudian dia angan-angannya Allah ini Maha Pengampun. Jadi konsep dalam bermaksiat, konsep sebelum bermaksiat itu adalah Allah itu keras siksanya. Tapi kalau konsep dalam ibadah itu Allah Maha penyayang gitu kan, Allah Maha baik. Coba kalau konsepnya dibalik, aku rasa sholat misalkan, saya ada orang, saya nggak mau sholat karena khawatir sholat saya nggak diterima, tuh repot kayak gitu. Saya mau bersihkan hati dulu saya dua. Saya sebelum berjilbab, saya mau menjilbabi hati dulu saya. Agak kelar jadinya. Mau maksiat, mikirnya konsepnya Allah Maha Pengampun, akhirnya maksiat terus. Jadi jangan dibalik konsep itu. Ya, jadi kalau berbuat baik itu tarojinya, rojaknya kepada Allah itu lebih besar. Tapi kalau mau maksiat, khaufnya lebih besar. Jangan dibalik, mau ibadah, mau amal soleh, khaufnya yang besar. Aduh, ini saya sah nggak ya? Ini nggak ya? Wah, nggak ngamal-ngamalin dia. Terus mau maksiat, dia harapan ampunannya Allah terlalu besar, sehingga apa? Maksiat terus kan, nantilah masih muda saya, nanti urusan saya dosa sudah menggunung tinggi pun Allah kasih ampunan kok. Ini konsepnya jangan ditukar gitu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang pertama ini dari bab taubat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ini dianjurkan untuk bertaubat dan beristighfar.
banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ya, kemudian waktu istighfar itu yang terbaik itu adalah waktu sahur, ya, menjelang subuh, dan juga setelah sholat duha, ya kan. Itu juga kita diberitakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Nabi SAW dalam kondisi beliau ini sebagai orang yang maksum, terjaga dari dosa pun, dan beliau sebagai sebaik-baik makhluk, beliau yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik itu yang lalu ataupun yang akan datang, yang belum itu kan. Itu saja beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah sedikitnya itu berapa? 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Kan gitu. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis pertama tadi. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, wa 'anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Ya, kalau tadi yang pertama hadisnya Bukhari, kemudian yang kedua ini hadisnya Muslim. Ya. Dari Agharr bin Yasar al-Muzani, dan dari Al-Agharr bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya, beristighfarlah, karena sesungguhnya saya bertaubat sehari itu 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau yang hadis Bukhari itu yang masyhur itu Nabi taubatnya 70 kali. Kalau yang hadis Muslim itu 100 kali. Yang pernah saya sampaikan di muqaddimah bab masalah taubat. Ini hadis Bukhari berapa? 70, yang hadis Muslim 100 kali. Selisih 30. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini dalam bab zikir, ya, dalam kitab zikir, bab istihbabil istighfar wal istiktsari min, bab sunnahnya dianjurkannya istighfar dan memperbanyak istighfar. Ini sebagai pelengkap, sebagai tambahan dari hadis yang pertama tadi, ya, yang dimana penjelasannya pun juga sama, sebenarnya syarahnya ini hampir sama, hanya bilangannya saja berbeda. Kalau yang pertama 70, sekarang 100. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran bahwa yang kita ini dituntut untuk apa? Banyak-banyak beristighfar dan segera musara'ah ila taubah. Jadi segera untuk bertaubat. Kata Al-Imam An-Nawawi bahwa taubat ini hukumnya alal faur. Bahkan ulama-ulama yang lain itu alal faur itu berarti segera, bukan tarohi. Tarohi itu ntar nanti dulu, tapi alal faur segera mungkin. Kita mohon ampunan kepada Allah. Kita setiap bermaksiat kita mohon ampunan kepada Allah. Dan juga yang disebutkan pada hadis ini dan sebelumnya ini tentang masalah bilangan, itu sebenarnya bukan kewajiban untuk membatasi 70 dan 100, tetapi maksudnya adalah banyak-banyaknya. Kita sering bertaubat kepada Allah, istighfar sehari mau lebih dari ini boleh, banyak-banyak kita istighfar, astagfirullah, ya, semenit kita udah bisa dapat 70 istighfar, astagfirullah, ya, kayak gitu. Dan dalam beberapa hadis riwayat yang lain, istighfar yang betul-betul itu bisa mengampunkan dosa-dosa yang bahkan yang lama. Istighfar betul-betul taubat itu 70 tahun dosa pun bisa
diampunkan oleh Allah. Coba kalau maunya kita istighfar itu sebanyak mungkin. Ya. Habis sholat saja kita langsung diperintahkan untuk apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyakin istighfar. Kan di surah Nuh itu dijelaskan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Dan kata Nuh Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, bisa mengirimkan hujan yang lebat. Orang salat istisqa banyak-banyak beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, kemudian bisa didatangkan oleh Allah hujan yang lebat. Allah kemudian nambah hartanya, diberkahi, diberikan anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah bisa jadikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ya, ini apa? Sebagai buah daripada istighfar. Jadi mau bilangan itu kata para ulama la yuqsadu bihi tahdid. Ini tidak dimaksudkan bilangan 70, 100 itu pasti, artinya harus jumlah sekian, lepas itu kita nggak istighfar, tapi adalah al-maqsud bihi al-kathrah. Yang dimaksudkan adalah banyak-banyak beristighfar. Itu maka lebih baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sahabat Anas, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah itu lebih senang atau paling senang, ya, dengan taubatnya hambanya, dengan taubat seorang hambanya, itu Allah senang sekali, daripada senangnya salah seorang di antara kalian yang jatuh dari untanya, dari tunggangan. Dia punya unta untuk ditunggangi, dan dia tersesat, ya, di sebuah untanya ini menghilang. Ya, dia jatuh, untanya lari di tanah yang lapang, tanah al-falah pakai tak marbutoh, falah itu artinya tanah yang sangat luas, tandus, nggak ada air, nggak ada tanaman. Gak ada orang, boro-boro orang, ketemunya singa, ketemunya macan, bukan kalau macan ya, binatang buas atau binatang macan, singa atau yang lainnya. Muttafaqun alaih. Jadi Allah ini lebih senang terhadap taubatnya seorang hamba daripada orang yang jatuh dari untanya, kemudian untanya menghilang. Ini hadis ini belum selesai. Ya, ini kalau lafadznya muttafaqun alaih seperti ini, tapi ada riwayat dari Imam Muslim dilanjutkan, Allahu asyaddu farahan, sungguh Allah ini lebih senang, ya, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika ia bertaubat kepadanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian,
Jadi Allah ini lebih senang. Kita ini pernah senang sekali ya, ada orang senang sekali digambarkan dalam hadis ini adalah orang yang sedang bepergian naik unta ya. Kemudian untanya ini dia jatuh dari untanya dan untanya itu lari. Enggak kembali. Nah, ini belum selesai ya. Kana ala rahilatihi. Dia berada di atas tunggangannya. Entah itu unta, ini ada hadisnya unta. Bisa unta atau bisa lain, tapi ini lebih spesifiknya unta. Bi ardin falah, pada sebuah tanah yang sangat luas, tanpa air, tandus, tanpa tanaman. Artinya apa? Kecil harapannya untuk dia bisa nemuin lagi. Dan dia mau ngejar pun gimana ngejar? Panas, ya kan? Panas dan gak ada orang, mau ditanya gimana? Kalau kita misalkan mau cari ini bisa lihat orang itu nggak tadi ada lihat kita lagi nyari sesuatu bisa nanya orang lah tempat keramaian, tapi kalau tempat seperti ini nggak bisa. Falatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabu. Untanya ini lari berpaling dari orang itu, padahal di atas tunggangannya, di atas untanya itu ada makanan dia, bekal dia, minuman dia. Dia mau cari apa itu? Ya kalau kita mungkin misalkan ada orang kehilangan motor ya, yang penting HP sama dompetnya nggak hilang misalkan seperti itu, atau kehilangan sepeda, dia masih bisa nelpon orang, bisa nanya orang, ya bisa ada yang bantu, ya kalaupun nggak kenal dia bisa beli air minum segala macam, dia bisa ke masjid, ya, minta bantuan, gitu kan. Bisa ke polisi lah misalkan kalau kehilangan kantor polisi. Nah ini nggak bisa. Jadi semua bekal makanan minumannya ada di unta di atas tunggangannya itu. Sedangkan tunggangannya tadi itu kabur. Fa'isa minha. Lalu dia ini berputus asa, sudah putus harapan, sudah nyerah, give up lah, sudah dia udah angkat tangan. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi. Maka dia mendatangi, orang tersebut mendatangi sebuah pohon. Ada sebuah pohon, dan pohon di tanah yang gersang itu adalah ya ibaratnya itu nikmat yang luar biasa. Dia bisa berteduh di situ, dia bersender di situ, di ngadem gitu ya, di tengah di bawah naungan pohon itu ya, karena terik yang luar biasa. Sedangkan dia sudah putus asa dari tunggangannya tadi. Ibaratnya orang mungkin lah, tidak mungkin lah ketemu. Kita kehilangan HP, tiba-tiba HP-nya itu dihubungi nggak aktif, misalkan, alamat ya, alamatnya itu berarti sudah dinonaktifkan atau apa, atau dihubungi tapi nggak diangkat. Ternyata yang nemu itu orang baik, misalkan kita atau nemu sesuatu, dompet kita hilang apa segala macam, nemu itu orang baik. Harapan kita seperti itu, keajaiban ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya ini orang sudah putus asa, bayangkan dia putus asa, artinya dia sudah tidak punya harapan lagi ya, artinya udahlah ikhlas saja lah, udahlah pasrah. Kemudian dia datang ke pohon, berteduh dia di sana, dia kemudian bertelekan di bawah naungan pohon itu, dan dia masih tetap putus asa terhadap tunggangannya yang kabur tadi. Fa bainama huwa kadzalika, dan ketika saat dia di seperti itu, artinya dia putus asa, capek dan lain sebagainya, udah enggak ada harapan lagi, sudah frustasi ya kan. In huwa biha qa'imatan inda. Ternyata untanya itu, tunggangannya itu sudah berdiri di sisinya. Kok bisa balik lagi? Balik lagi itu Bang. Jadi setelah muter-muter dia ini ke mana udah enggak, ini ternyata untanya balik lagi ke tuannya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farah, maka dia mengambil tali kekangnya itu ya. Kemudian dia naik dan berkata saking senangnya. Apa? Orang itu berkata,
Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kebalik. Harusnya apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Kayak di Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Harusnya kan gitu. Ini kebalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya kecelidut-celidut, ya salah ngomong. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhan. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah mengucap karena saking bahagianya, senangnya untanya bisa balik lagi. Lah, ini kata Rasulullah, bahagianya orang ini ketemu lagi sama untanya itu masih kalah sama bahagianya Allah terhadap taubatnya seorang hamba kepadanya yang datang kepada Allah nangis-nangis minta ampunan, ya Allah, itu Allah lebih senang. Padahal kita kalau sama ibaratnya kita kehilangan onta atau kehilangan motor baru beli motor misalkan NMAX yang turbo misalkan baru beli baru misalkan harga 60 juta hilang gitu kan, ya Allah, ya tiba-tiba kok balik lagi gitu kan. Kira-kira kita mau ngasih orang itu apa yang kembalikan misalkan itu kita nabung sekian bulan misalkan untuk beli itu atau kita beli apalah yang kita inginkan, tiba-tiba kok hilang Pak, dicuri orang misalkan. Itu bagi kita harta yang luar biasa. Dibanding dengan Allah, ada seorang hamba kecil hina di hadapan Allah. Allah punya kerajaan langit dan bumi, maha agung, maha segala-galanya. Allah dengan datangnya seorang hamba bertaubat, itu Allah lebih senang. Padahal kan bagi Allah hamba itu enggak berguna, misalkan mau dia mau sholat mau nggak sholat, bagi Allah itu enggak ada artinya, ya kan? Jadi ada di sebuah hadis kan, seandainya seluruh alam semesta ini enggak ada yang bersujud, itu tidak akan merendahkan kerajaan Allah sedikit pun, menurunkan kemuliaan Allah sedikit pun enggak. Kalaupun semuanya sujud, orang kok Islam semua soleh semua, itu pun tidak akan menaikkan kedudukan Allah sama sekali. Kita yang butuh sama Allah. Ini ada orang sujud sama Allah, artinya dia bertaubat, itu bagi Allah lebih senang daripada kita ketemu lagi dengan barang berharga kita. Kehilangan siapa lah, misalkan anggota keluarga, anaknya diajak ke alun-alun misalkan, ke tempat keramaian, anaknya lepas, hilang, ya Allah. Misalkan keramaian mana, dia pergi kemana? Cari-cari, tiba-tiba balik, ya Allah, orang tua senang sekali. Ya, itu saja. Padahal kita menganggap yang hilang itu berharga, sedangkan manusia di mata Allah itu hina. Tapi ternyata bahagianya Allah dengan hinanya seorang hamba tadi karena dia bertaubat itu jauh lebih besar bahagianya Allah dibanding bahagianya orang yang kehilangan hartanya yang paling berharga. Ini menunjukkan bahwa Allah ini meskipun Allah ini adalah zat yang maha agung segala-galanya, tetap maha agung yang begitu luar biasa. Dengan tobatnya seorang hamba itu Allah jauh lebih senang, gitu kan, daripada senangnya orang ketemu lagi dengan barang dia yang paling berharga. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Da'wat bab taubat, dan Muslim dalam kitab Taubat bab anjuran untuk bertaubat. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Itu yang pertama, rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya itu dengan menerima taubat mereka. Jadi Allah ini sayang kepada hamba itu, memaafkan kesalahan-kesalahan orang itu, melupakan kesalahan hambanya tadi, ditutupi kesalahannya itu. Ya. Ada pasangan suami istri,
istri. Suaminya nikah lagi tapi diam-diaman, diam-diam wae gitu kan, nggak bilang sama istrinya. Ya istrinya secara psikologis manusiawi merasa ini kan, tapi istri ini memaafkan meskipun ya mungkin kalau dilakukan suami itu ya mungkin secara agama tidak salah itu, tapi istri merasa gimana kan, itu dia maafkan. Kalau ada kisah itu kan berarti beratnya udahlah yang berlalu biarlah berlalu, suami ini tetap suamiku, dia minta maaf segala macam ini ya, meskipun kalau sebenarnya kalau berbicara masalah kebolehan seperti itu ya, itu kita di luar itu, tapi lebih pada perasaan. Jadi Allah menerima salah taubat, artinya menerima permintaan permohonan maaf dari hambanya, dan karena cinta Allah itu kepada hamba tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka senantiasa bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci, mensucikan dirinya, baik itu secara zahir ataupun batin. Kemudian yang kedua adalah at-targhib bit taubah wal hafu 'alaiha. Jadi anjuran untuk bertaubat dan dorongan untuk bisa taubat. Jadi kita ini selalu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk banyak-banyak bertaubat. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menyiksa, Allah tidak memberikan azabnya, peringatannya kepada hamba yang tidak, artinya dia bersalah tapi tidak sengaja. Artinya gini, ucapan tadi salah, Allahumma anta abdi, ya dia tidak bermaksud untuk membalikan kata-kata itu. Makanya di doa zikir pagi dan petang itu kan ada yang bunyinya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan kepadamu dari aku menyekutukan Engkau dan aku mengetahui itu syirik. Aku tahu kalau itu adalah syirik tapi aku melakukannya. Aku minta mohon ampunan ya Allah. Dan aku mohon ampunan kepadamu dari perbuatan yang ternyata itu jatuh kepada syirik yang saya nggak tahu kalau itu adalah perbuatan itu masuk syirik, riya segala macam. Jadi tadi hamba tadi mengatakan ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu, kembali. Jadi Allah tidak menyiksa orang itu karena dia tidak bermaksud demikian. Kemudian mencontoh Nabi SAW dalam mengajarkan sesuatu dengan perumpamaan supaya apa? Mendekatkan pada makna dan juga memberikan penjelasan yang lebih. Jadi adanya kisah, saya sampaikan ada kisah itu maksudnya salah satunya adalah untuk apa? Orang itu dengan kisah itu, perumpamaan itu orang jadi semakin senang. Oh ada ceritanya gini, misal kayak ini. Itu lebih greget orang. Jadi yang namanya cerita nggak cuma anak kecil yang suka Pak. Ternyata wong tua senang diceritani gitu. Dan yang terakhir adalah bolehnya bersumpah untuk menguatkan, karena itu ada faidah dan maslahatnya. Demi Allah, kan ada hal-hal yang perlu kita sumpahkan, ya, seperti itu ya. Dan itu untuk menguatkan bagi orang yang mendengar informasi dari kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tiga hadis pertama dari bab taubah, bab yang kedua dari kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dan bisa melanjutkan pembahasan ini. Bisa kita ambil faedah yang luar biasa yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.